Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini tadi sudah dibuka dengan Ibu Maya dengan penjelasan 7 jurus BK hebat. Kemudian juga Bu Ria juga sudah bilang tentang potensi. Nah, kami itu juga, saya juga kebetulan sama dengan Bu Ria mau memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan di jurus kenali potensi. Cuman agak berbeda. Kalau Bu Ria kan di kelas 11 itu sudah penjurusan untuk minat bakat. Namun kalau saya di kelas 10. Kalau di kelas 10 itu kan baru untuk gaya belajar. Kenali potensinya basi dasar di gaya belajar. Saya fokuskan di gaya belajar karena anak-anak yang tadinya dari SMP ke SMA itu banyak sekali yang bingung karena kaget dari yang pulang awal saja, dari yang pulang siang kemudian jadi pulang sore. Mereka bingung juga. Lalu akhirnya dan yang kita ketahui bahwa setiap kelas 10, anak kelas 10 sudah melakukan psikotes. Nah, psikotes ini juga ada hasilnya, ada dalam gaya belajar. Namun tetap sebetulnya sudah ada gaya belajarnya anak-anak, sudah dijelaskan. Cuman sekali lagi namanya anak-anak masih punya rasa ragu. Seperti yang tadi Bu Ria bilang, loh kok perasaan gaya belajarku ada dua, majemuk, kayaknya visual sama audio Bu, ada yang ini. Atau yang masih bingung, saya audio harus ngapain sih Bu? Seperti itu. Makanya saya akhirnya membuat kelompok, bimbingan kelompok untuk anak-anak kelas 10. Next Bu Ria. Bimbingan kelompok ini saya buat untuk mereka lebih mendalami, memahami gaya belajar mereka sendiri, yang nanti jelas dampaknya adalah peningkatan hasil belajar mereka. Nah, di sini kemarin itu saya bersama 7 orang anak yang memang benar-benar confused, benar-benar bingung sekali bagaimana menerapkan gaya belajarnya dan masih ragu, ini beneran ya Bu gaya belajarnya saya ini. Makanya di dalam bimbingan kelompok saya beri tes psikologi populer lagi dalam tes yang diambil dari tesnya di UNM. Hasilnya dari UNM. Nah, kemudian kita tahu gaya belajar itu kan ada 3 ya Bapak Ibu, visual, auditory, kinestetik. Kemudian juga kenapa sih siswa kesulitan memahami potensi dirinya? Pertama, dia kurang percaya diri. Kemudian kebingungan memilih strategi yang tadi saya bilang. Bu, auditory itu apa sih Bu? Gimana sih Bu? Harus gimana belajarnya? Kemudian rendahnya motivasi belajar karena dia enggak paham gaya belajar dia kayak gimana. Wong orang kinestetik disuruh belajar auditori, kan bingung anak-anak. Jadi tidak punya motivasi belajar. Next. Nah, tugas kita guru BK dalam bimbingan konseling yang pertama itu dalam bimbingan kelompok itu adalah mengidentifikasi, mengetahui gaya belajar setiap siswa secara mendalam. Kemudian kita memfasilitasi anak-anak yang kebingungan tadi, membimbing siswa dalam kegiatan reflektif yang konstruktif. Kemudian kolaborasi. Kemudian meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan yang tepat. Ketika kita sudah memberikan pemahaman tentang gaya belajar masing-masing mereka, maka insya Allah motivasi belajar anak-anak itu meningkat. Kemudian yang itu strategi, menerapkan berbagai strategi belajar yang efektif dan menyeluruh. Jadi nggak hanya kita metode ceramah, tapi saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah bawa kartu kayak Bu Deasi, itu sudah mantap sekali untuk anak-anak kinestetik dan anak-anak visual itu. Yang mungkin auditori membantu ikut aja sejalan. Nah, iya, seperti kita undang Bapak guru olahraga, karena kebanyakan anak-anak kinestetik Pak.
Iya kayaknya. Iya. Apalagi anak laki-laki ini. Iya. Next. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini saya menggunakan metode ARKA Bapak Ibu. ARKA itu metode yang buat anak-anak tuh bergerak, berpikir dulu sebelum kita memberikan konsep pembelajarannya itu apa. Yang pertama aktivitas, kita memberikan aktivitas, saya memberikan aktivitas. Ayo, seperti aktivitas gini Bapak Ibu, nggak cuma sekedar ice breaking, tapi itu permainan yang berkaitan dengan nanti konsep yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Seperti kalau kenali potensi, kita melakukan ini kemarin ya Bu ya, tes, kemudian atau resiliensi, kita dari kartu membangun segitiga menara, kemudian bisa roboh atau tidak, itu salah satunya. Jadi anak-anak terpacu dulu adrenalinnya, sehingga mereka fokus nanti akhirnya pada apa yang kita sampaikan, gitu. Kemudian refleksi, setelah anak-anak kita berikan aktivitas, kita merefleksi. Refleksi bukan kita yang refleksi, tapi anak-anak. Nah, menurut kamu gimana? Seperti itu. Kalau kemarin saya aktivitasnya di bimbingan kelompok itu, anak-anak tuh melihat video dulu. Kemudian anak-anak merefleksi, nah menurut kamu itu bagaimana? Itu ada video 3 orang anak yang mereka punya gaya belajar berbeda, auditory, visual, sama kinestetik. Akhirnya mereka juga, oh iya Bu, ini merefleksi dirinya sendiri setelah melihat video tersebut. Kemudian kan ARKA, aktivitas, refleksi, kemudian K-nya konseptualisasi, penjelasan konsep belajar. Baru mulai saya menjelaskan tentang gaya belajar itu bagaimana. Kemudian aplikasi. Aplikasi itu strategi penerapan di kehidupan sehari-hari baik di kelas maupun di rumah. Lah, aplikasi ini dilakukan anak-anak. Mereka mulai membuat rencana belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Kalau kinestetik harus apa, visual apa, bikin mind map, auditori dia merekam, mendengarkan, atau di mana, atau belajar sambil apa, seperti itu Bapak Ibu. Next Bu. Next Bu. Nah, ini kemarin hasil penerapan metode ARKA sudah bisa dilihat. Ini pertama, dikenali, siswa mengenali gaya belajar masing-masing dengan jelas. Jadi setelah bimbingan konseling bimbingan kelompok kemarin, siswa akhirnya sudah mengenali, oh iya Bu, akhirnya iya saya begini, gitu. Terus meningkat, motivasi siswa meningkat setelah memahami potensi diri, terkhusus gaya belajar. Karena gini, oh iya ternyata saya lebih masuk kalau sambil dengarkan. Ternyata saya lebih masuk kalau langsung praktek Bu. Itu. Kemudian efektif. Strategi belajar yang diterapkan semakin efektif dalam belajar, jelas karena sudah pada tempatnya anak-anak itu, sudah pada ini. Next Bu. Nah, katanya